Kulluna Filistin, kulluna Filistin. Palestina telah kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjanjian damai, gencatan senjata yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuahkan hasil. Kenapa kita sudah berkesimpulan membuahkan hasil? Kita bisa bayangkan, dengan adanya kesepakatan itu, maka tentara Israel yang berada di Gaza langsung ditarik mundur. Dan bahkan di dalam berita kita bisa melihat bantuan internasional, ratusan mobil trailer dan truk bisa masuk ke kota Gaza tanpa ada blokade ataupun hambatan. Sahabat semuanya, sungguh perjalanan panjang sejarah Palestina itu sudah dimulai kita pada zaman Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratil Muntaha. Tahap kedua, kita mengenal Palestina ketika Umar Ibnul Khattab membebaskan Palestina. Kemudian Palestina didiami ataupun Yerusalem ataupun Baitul Maqdis sekitarnya itu dihuni oleh beberapa keyakinan saat itu. Salah satunya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tiga perangkat agama Samawi ini, tiga perangkat agama Samawi ini menduduki Baitul Maqdis ataupun Yerusalem ataupun Palestina secara umum di dalam satu waktu. Akan tetapi Umar Ibnul Khattab memberikan pilihan kepada mereka yang hidup di situ. Akankah kalian ingin hidup bersama kami setelah kalian ditaklukkan? Maka mereka pun memilih hidup bersama di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua, setelah peperangan, setelah Umar Ibnul Khattab membebaskan Baitul Maqdis, ada pembebasan Baitul Maqdis tahap kedua. Tidak lain, dia adalah panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi yang mempunyai dinasti Ayyubiyah di kota Mesir, Kairo, di kota Kairo, Mesir. Sahabat semuanya, ketika perang terjadi dengan kaum Nasrani, banyak orang yang mengatakan ini adalah perang salib. Di tahun 1200-an, maka kembali Palestina ataupun Baitul Maqdis direbut kembali dan lagi direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang menarik. Beberapa sahabat di Mesir itu selalu menceritakan bahwasanya prajurit-prajurit Salahuddin Al-Ayyubi adalah prajurit yang sangat kuat. Mereka dipilih dengan ketekunannya, mereka dipilih dengan kekuatan jiwanya, panggilan hatinya untuk berjihad. Maka merekalah yang dipilih ke medan perang yang akan menentang pasukan yang dikomandoi oleh kaum Kristen saat itu. Sahabat semuanya, bagaimanapun kondisi saat ini yang ada di Palestina, spekulasi, perkiraan yang sangat jauh. Ada yang menganggap ini hanya perdamaian semu, tidak akan berlanjut ke perdamaian selanjutnya. Mari satu kata yang kita ucapkan dengan lisan kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin menjadi tahapan awal untuk membebaskan masyarakat di sana dengan hidup secara berdampingan. Ada satu pertanyaan yang mungkin ingin saya sampaikan dan mungkin bisa teman-teman semuanya jawab di dalam hati dan pikiran teman-teman semuanya. Pertanyaan itu adalah, akankah kehidupan tiga agama Samawi, Muslim, seorang Nasrani, seorang Yahudi, hidup secara berdampingan damai di Palestina ataupun Baitul Maqdis? Karena di zaman Umar Ibnul Khattab, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Baitul Maqdis atau Palestina secara umum tidak pernah diduduki ataupun ditempati hanya oleh satu keyakinan saja ataupun
diduduki oleh kaum muslimin saja, ataupun Yahudi ataupun Nasrani. Akan tetapi dulu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Palestina selalu ditempati oleh 3 keyakinan samawi yang berbeda: Islam, Nasrani, Yahudi. Salam perdamaian untuk kita semuanya, dan salam persahabatan untuk kita semuanya dalam satu naungan. Allah Subhanahu wa taala semoga melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi